Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, kami ingin memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi mengenai tanggapan terhadap kasus-kasus yang terjadi di ruang kelas. Adapun anggota kelompok kami adalah Adam Pri Avandi, Yulita Naomi, Hernita Andriani, Lisa Dwiyanti, dan Putra Jaya Telaum Banua. Kasus 1. Seorang guru menyampaikan materi matematika sosial mencari nilai rata-rata atau MEAN. Guru tersebut membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik. Kemudian meminta peserta didik untuk mengerjakan soal. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Peserta didik diminta untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Berdasarkan kasus tersebut, siswa mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena guru mengajari muridnya dengan langkah-langkah yang jelas, sehingga siswa dapat mudah memahami materi yang diberikan. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena siswa dilatih atau dibimbing untuk terbiasa mengerjakan soal, sehingga siswa dapat memahami konsep soal. Hal tersebut mendukung siswa sudah memiliki gambaran tentang langkah-langkah pengerjaan soal tersebut. Metode pengajaran yang diterapkan oleh guru bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. Peserta didik bersifat pasif karena hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Metode tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan belajar yang berorientasi pada pengoptimalan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, memerlukan pengulangan dan pembiasaan, berada pada tahapan suka meniru dan membutuhkan bentuk-bentuk penghargaan secara langsung. Tentu saja hal ini dapat merujuk pada tahapan perkembangan dan kesiapan belajar anak. Memahami tingkah laku manusia menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Hal ini sesuai dengan teori belajar behavioristik menurut Desmita tahun 2009, yaitu teori belajar yang berfokus pada perubahan tingkah laku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan tingkah laku peserta didik disebabkan karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Berdasarkan kasus 2, yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik yaitu dengan mengenali terlebih dahulu tahapan perkembangan usia peserta didik. Sehingga strategi yang dapat dilakukan oleh Rina adalah: yang pertama, mengetahui faktor penyebab yang menjadi kesulitan belajar peserta didik, baik itu dari faktor eksternal maupun internal. Faktor internalnya berada pada intelektual peserta didik yang berbeda-beda, sedangkan faktor eksternalnya berada pada lingkungan, misalnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, melakukan pendalaman materi kepada peserta didik yang hasil belajarnya rendah, yaitu dengan memberikan latihan-latihan dan tugas tambahan, memberikan motivasi kepada peserta didik agar bersemangat dalam belajarnya, misalnya menerapkan strategi belajar dengan penggunaan benda-benda konkret, menggunakan nyanyian, dan menggunakan anggota tubuh. Kemudian yang ketiga, guru melakukan kerjasama dengan orang tua untuk mendidik peserta didik agar menjadi lebih berkembang dalam segi intelektual, afektif, dan keterampilan, karena orang tua di rumah juga memiliki pengaruh yang sangat banyak terhadap kemampuan peserta didik di sekolah. Teori belajar yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah teori belajar konstruktivisme Jean Piaget. Hal ini karena pada usia 7-11 tahun merupakan tahap operasional konkret, di mana pada usia tersebut anak didik memiliki kemampuan berpikir yang konkret atau logis. Kemampuan penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik dan pemikiran tidak terpusat dan pemecah masalah kurang dibatasi oleh egocentrisme. Anak-anak pada tahap ini biasanya masih mengalami kesulitan yang besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Misalnya ketika peserta didik diberi 10 penghapus,
dan mengajarkan cara berhitung mulai 10 penghapus dengan lebih sederhana. Selanjutnya adalah kasus 3, yaitu Adamade adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengerjakan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Kemudian, apakah pertimbangan dan keputusan Made ini sudah sesuai? Jadi kalau menurut saya keputusan Made ini sudah sesuai, yaitu karena dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sesuai dengan faktor lingkungan tempat tinggal serta titik yang lebih terkenal dengan keindahan pantai dan kulinernya. Dengan mengkaitkan konteks lingkungan dengan materi, menjadikan peserta didik sangat mudah dalam menggambarkan objek tersebut secara konkret. Sehingga dengan mengaitkan konteks tersebut, peserta didik dapat membangun pemahaman dan pengetahuan mereka dalam melalui pengalaman yang telah dimilikinya. Dari kasus yang sudah dipaparkan, prinsip yang digunakan Made adalah penerapan prinsip pembelajaran yang relevan karena Made merancang pembelajaran yang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Hal ini juga bersinggungan dengan teori belajar sosial kognitif. Contohnya, memberikan teks deskripsi sesuai lingkungan di wilayah Bali, yaitu tentang pantai dan makanan khas dari Bali. Hal ini juga ditegaskan oleh Ramadhani dan kawan-kawan tahun 2023 bahwa lingkungan belajar menjadi tempat transfer ilmu, pengetahuan, dan informasi yang relevan, baik itu interaksi secara langsung antara guru dan peserta didik, ataupun sebaliknya karena secara teoritis dapat memfokuskan karakteristik seseorang, benda, tempat, dan sebagainya dengan menggunakan prinsip dan pengembangan lingkungan belajar yang sesuai. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.